Enggak. Iya. Enggak gitu. Jangan Iya. gitu, Kak. Sebelum Umi datang, kita kan syuting. Umi datang pada bete. Terus Umi datang makin bete. Udah tahu gue jawabannya ini pasti tuh. Kenapa sih nggak izin sakit? Kan SD Anak udah SD macam apa ya kayak gini? Ikut bapaknya jaga apa mayat. itu merasa itu adalah sebuah tempat untuk bertamasya? Akhirnya lu tidur lah di sana. Tidur di sana. Berapa lama? Sampai pagi. Di dalam kamar mayat. Meninggalnya pas jadi penjara lagi. Sedih, Kak. Iya serius. Iya. Sedih nggak, Kak, kamu? Gak akrab dia. Gak akrab sama bapaknya jadi gak begitu. Sebelumnya juga kan ada masalah ya, Kak. Sialan lu. Bapak mana? Bapak-bapak. Yang jaga. Pas meninggal yang jaga bapaknya Umi. Wah, kenapa gitu? Iya. Wah, kenapa? Karena tamu kita kan penuh cinta. Aduh. Warga waras Omikron. Kita nyebutnya warga waras nyari ya apa nama badannya ya? Nyari. Apa ya? Biasa MC ya nggak itu yang backdrop ya. Iya, apa ya? Teras belakang. Oh, Teras belakang. Kalau kita teras nyebut belakang. penontonnya warga waras, warga teras. Oh, warga Iya. teras. Dan Yang nama- emang seadanya aja kan? Iya, adanya aja. Ini juga Mulai Jadi menghina ya, mulai. Judulnya tuh emang yang udah ada aja kan, gitu kan? Ya mau nyari ya ada aja udah, ngapain nyari yang lain? Iya, ini kita mah konsepnya syukur, udah ada aja syukur ya. Iya. Gitu. Apalagi dengan kehadiran Umi di sini kita sangat bersyukur sekali. dengan baju merah putih. Amin. Angin mulai mendukung, goyang, terus langit cerah gitu. Tadi Umi kesini sebelum datang malam siang. Ya. Emang di mana-mana gitu. Iya, tapi memang settingan dari alam semesta tuh kayak support Umi banget. Oh, Neraka mulai goyang. ya, jangan amit-amit. Semakung ya, semesta mendukung gitu Iya. ya. Nah, Umi Kwari ini warga waras. Tapi Umi ini kita kasih tahu penonton kita tuh ternyata ada yang dari luar negeri juga. Ah, serius? Keren banget, gue internasional. Kayaknya salah ngeklik. Emang jatuhin diri. Berarti harus ada subtitlenya dong kalau ngobrol. Memang ada kita, jadi tergantung nanti komennya dari negara mana, tiba-tiba subtitle berubah sendiri gitu. Oh, Pokoknya tiba-tiba, malas, editornya malas. bukan malas, belum ada duitnya. Umi, di tengah kepadatan jadwal makasih banget lo masih nyempetin. Iya tuh, pasti. Aku Karena dia masih punya apa istilahnya semangat untuk kemanapun pergi dan memang orangnya baik banget Umi. Amin, amin ya Allah, amin. Iya tuh. Kalian berdua dipertemukan di ini apa sih Dan? Ah, Ih. Kakak Jadi aja. gini ya buat ceritain ya Alah, guys. alah. Mohon maaf nih buat pacarnya. Duh, Umi gue ya. saya blok nih. Saya minggir dulu ya. Kan belum. Jadi gua belum tahu tuh kalau misalnya gua akan beradu acting. acting itu sama Umi Kwari kan. Ah, bohong banget kan udah ada list-list Nggak pemainnya. ada, gua belum tahu. Nggak ada Umi di situ. Kirain Umi itu cuma nama samaran doang. Oh. Karena nama aku di situ juga bukan Dani, Diki. Diki. Karena memang sebelumnya Karena emang untuk Diki kan, Diki gak bisa, budgetnya gak masuk ke Dani. Iya. Jadi kita dipertemukan dalam sebuah film bernama Gerbang Setan yang selalu gua pakai tapi belum gua omongin. Ini akan menjadi tontonan film horor Indonesia terbaik insya Allah. Yes, amin, amin. Kapan tayang? Amin. Secepatnya insya Allah. Ya kita nggak tahu. Kan kita nggak tahu kan produksi di ini dulu, diedit dulu dan segala Oh iya macam. dong. Ya, belum Semoga tayang sih emang. sebelum Pilpres ya. Sebelum Amin. iya. Sebelum Februari dong berarti ya? Iya ya, semoga sih. Karena materi-materi dialognya tuh ada tentang debat. Nggak ada aja. Nggak ada aja. Jadi setelah gua tahu ternyata anjing gua adu acting sama Umi. Nggak Tahu jauh. gitu gua nggak datang. Harusnya happy dong. Enggak, karena minder lah ketemu Oh, sama enggak. gila. anak- Pemain bro. Pemain, Bro. Lihat badan kurus gini pemain, Bro. Enggak gua lebih ke pemakai. Itu udah orang lagi naik-naiknya lu. Iya maksudnya, lah habis dia kok badan kurus pemain apa? Ya, maksud Main sinetron. iya, iya. Main, Bro. iya, Model, bro. Asuhan Aditya Gumai, Bro. Wih, Nggak pernah sekarang gagal, ada. Bro. Iya.
Makanya gue selalu setiap syuting sebelumnya tuh anjing gue harus hafal dulu nih. Gak jelas najis. Kebanyakan amoxicillin tadi. Tapi akhirnya warga waras ternyata, makanya kalau dilihat di acara apapun itu, satu acara itu jadi menyenangkan karena ya memang Umi itu orangnya sangat menyenangkan. Enggak. Iya. Enggak gitu. Jangan Iya. gitu, Kak. Sebelum Umi datang, kita kan syuting. Umi datang pada bete, terus Umi datang makin bete. Udah tahu gue jawabannya udah pasti tuh. Kenapa sih nggak izin sakit? Tapi aku juga kaget karena lawan mainnya Kamek Dani kan gitu. Tapi kamu Jadi kan sebelumnya udah serius. tahu aku emang? Tahu lah. Serius? Di berita. Gak tahu saya juga, bukan satu berita. Lu nggak tahu ya, dia kan sama dia. Ini Ya. Bapak Momo, luar biasa Pak Momo. Ya di acara ini kita juga mempersatukan. Iya. Anjing, Oh, ada gue kan satu lagi lagi. ngobrol ya. Dia cabut ya. Dia fokus pada tugas, dia nggak bisa diajak ngobrol sebelum tugasnya selesai. Ya. Oh, makasih, Pak. Aduh. Pada letoy kayaknya, Pak. Ya kayak kantor juga udah letoy. Iya, warga waras di acara ini kita juga mempersatukan satu keluarga yang udah lama terpisah. Umi, sebenarnya ini bapak kamu. Apa yang mau aku sampaikan ke Papa ya? Iya, apa yang Iya, mau apa yang mau? sampaikan ke bapak? Pasang gigi palsu. Peduli banget ya sama bapaknya. Iya, aku kan bener. Wah, nanti jadi muda lagi dong. Gak apa-apa, jadi muda jadi bagus. Tapi gimana nih, kok dulu nggak mengakui Umi sebagai anaknya? Kenapa sekarang udah sukses malah ngaku itu anak saya, anak gitu Mi. Jadi ngelihat di acara itu anak gua nggak ngaku. Kenapa? Kenapa pada saat itu? Oh, gini-gini minjem duit nih. Nggak ada duit. Udah aja. Assalamualaikum. Iya. Makasih Pak Momo, Mi, silakan Mi. Iya. Tadi Ini nggak ada bahan. Tadi sampai tahu baca berita. Enggak tahu lah, pasti karena kan semua stand up comedian tuh aku ngikutin. Serius? Serius? Dari Aku kapan? Ngikutin banget. Tapi Suci, enggak. iya, maksudnya sering ya, nonton. Suca gitu aku suka nonton gitu. Aku tuh aku ya hal yang enggak aku bisa dan enggak aku berani sampai sekarang tuh coba stand up. Enggak pernah bisa. Cobain tuh. Tapi Padahal- pengen maksudnya. Padahal mah pengen, tawaran juga banyak gitu ya. Tawaran Kayak off gimana air-nya gitu tuh Oh, serius? ada Off air ya. nyuruh lu stand up? Terus aku nyata nggak berani. Bentar. Ini tolong IOIO agak kurang ajar ya. Orang yang nggak stand up ditawarin off air, kita yang stand up nggak ada off air. Nyamper. Gimana sih ini IOE? Ya nama besar bro. Iya, bro. Nggak usah. Tapi cobain Mi. Iya. Potensial banget. Pengen Ayo. banget. Cuma Kita nggak pasti ngerti bantuin. caranya bener ya. Iya. Apa yang lu takutin apa sebenarnya? Kan lu udah lama di bidang entertaining ini. Iya. Dan keresahan gue sebenarnya banyak kan. Dari badan, dari papa kerja di kamar mayat gitu ya. Papaku kerja di kamar mayat, terus banyak Hidup nih di mamaku. Bekasi. Iya, mamaku pengen enggak. Maksudnya kayak pengen Iya, gugurin. gugurin. Kan aku anak yang tidak diinginkan ya. gitu. Iya. Jadi kan maksudnya materi sebenarnya banyak ya gitu. Cuma kayak nggak berani Ayo, banget tuh ya cuman- ngomong di depan orang banyak. Terus gue kayak gue harus ngapain ya gitu. Aku tuh soalnya agak introvert anaknya. Terus aku tuh suka aku tuh deg-degan tuh masih. Syuting apapun tuh aku masih deg-degan. Aduh gue bisa nggak ya? Aduh gue ngasih yang terbaik gak ya gitu. Itu mah semuanya kayaknya. Iya. Karena itu salah satu Tanda kita serius, Tanda katanya kita tuh serius. kita serius Iya, dengan serius. mendekat. Justru bahaya tuh kalau kita nggak deg-degan, itu harus cek tuh ke dokter. Oh kenapa? Atau kemudian kedua, Apa? lupa jadwal. Harusnya syuting dia nggak deg-degan. Kayaknya besok ternyata hari ini. Tapi keresahannya tuh kayaknya kuat banget ya awalnya. Seru ya, Gue baru seru tahu banget. bapak lu Kerja di kamar mayat. dan lu memang nemuinnya di situ bapak lu tuh. Gimana sih dia Mayat nemuin dong, bapaknya Bang. sih? Enggak, Mayat dong bapak gua. enggak bapak lu nemuin. Anak siapa nih nangis? Dia juga Nah, ini keluarga udah meninggal. Jadi dia enggak. Tapi gue pernah nginep juga di sana. Iya, kan gue dari kecil, maksudnya dari pas Dari gue umur kecil. berapa? Gue lupa deh umur berapa. Jadi bapak gue sebenarnya nggak di situ, di bagian office-nya dulu Oh, tuh oke, di oke. rumah sakit. Rumah sakit. Di rumah sakit, di bagian office. Cuma karena bapak gue bandel, si anak budut ini nggak pernah masuk gitu. Oh, di dekat Terus katedral budut mah ya. iya, terus gak pernah upacara. Akhirnya atasannya nurunin dia ke kamar mayat. Dan dia betah aja di situ ternyata gitu loh. Dia merasa cocok kerja Dia di udah situ. cocok di situ. Terus habis itu gue pernah kayak gue gabut, gue pengen ikut papa kerja. Aku pengen tidur di sana.
Jadi gue ngerasa Tujuannya apa? karena gue pengen ikut bapak gue kerja. Halo warga waras, sebelum kalian nonton jangan lupa di like, subscribe, di komen, dinyalain juga loncengnya biar tahu ya kalau ada konten-konten baru yang muncul. Akhirnya lu tidur lah di sana. Tidur di sana. Berapa lama? Sampai pagi. Di dalam kamar mayat. Jadi ada office-nya di sini. Nah, ini udah kamar mayatnya, udah ada tempat pemandiannya, udah ada kulkas mayatnya gitu-gitu. Pas tidur ditutup kafan. Keluarga high class. Lebih ke ditutup kapas aja sih. Mampet. Lu tidurnya di mana? Di mananya? Di office-nya Di lah. office. Maksudnya Oh. di tempat pemandiannya gimana sih? Iya. Jadi kan gua gua kasih. nanya. Gua nanya. Ya, Ya, gua emang, nanya emang nih. emosian, emang emosian gitu. Jangan dimancing. Stroke, awas stroke. Ya, kenapa stroke? Anak masih kecil. Aku boleh minta gorengan? Boleh dong, boleh Aku dong. lapar. Ada sate mau nggak apa-apa sambil makan ya? Umi masih makan gorengan. Iyalah. Ih. Masa enggak sih? Beda, Emang bro. ada orang yang nggak suka gorengan? Ada, Bro. Siapa bro? aktivis anti kolesterol. Terus lu ada ini nggak ada apa? Tapi cerita, sorry, gua potong. Ah. Cerita bokap di kamar mayat udah sering diceritain. Enggak. Wah, ini seru nih. Seru. Ya, makanya pengalaman lu pada saat tidur di sana, bokap lu juga di office ya kan pasti? Atau jaga dia selama malam? Tetap jaga dia sama teman-temannya. Emang gue di situ Terus apa yang lu rasain ketika lu tidur di office? dingin. Kalau mistis mah gue kagak ada yang namanya bocah SD, apa yang mau gue lihat? Justru kan bocah SD rasa takutnya lebih besar biasanya. Nah, setannya lebih takut gitu. Lu takut juga sebenarnya? Enggak. Takut. Set. Lah takut kenapa lu datangin tempat itu? Cuma kayak seru aja, ngerti nggak sih kayak Apa serunya? Bener, sering nggak? Atau sekali doang? 2 kali waktu itu. Masih Ingat ingat posisi itu ada jenazahnya nggak? Yang pertama ada, yang kedua enggak. Nah kemana tuh jenazahnya? Nah, kan pindah-pindah hari, enggak ada tiap hari gue di situ. Ya kan gua nanya ini, maksudnya ya lu tinggal jelasin lagi. Kenapa sih? Mati amat sih. Gara-gara gorengan nih, naik. Jangan kebanyakan lu, kebanyakan. Kamu justru tahu bapakku, aku bangga ya, papaku yang walaupun menjaga kamar mayat. Dia PNS, terus dia pernah nemuin mayat yang jantungnya tuh udah nggak ada, matanya tuh nggak ada gitu. Kenapa bangga? Sekarang lu ngomongin soal bangga nih. Bangga nih sama bapak gua nih. Maksudnya kan pasti kalau orang mikir kayak, ih aneh Iya, ya gitu, ada ih sosial, jarang ada ya, apa, kayak jarang Iya, dong jiwa orang yang sosialnya mau keren kerja kan? di situ gitu. Ya kan juga sosial, dia mah dibayar. Enggak, tapi mohon maaf, kan papa tadi dihukum statusnya bukan dia yang mau kan? Iya, enggak udah aja, Oh, udah. bangga aja. Berarti lu waktu kan adalah anak-anak SD gitu dengan pada saat itu umur segitu ada rasa malu Nah bapak iya, aku. maksudnya itu. Sering Aku diledekin nggak? enggak, Sama teman-teman sekolah. enggak sih, Enggak. support gitu. Lu pernah cerita ke teman-teman lu, bapak aku kerja di tempat main, terus mereka langsung kabur. Gitu. Kan kerjanya di kamar bukan bapaknya mayat. Iya. Namanya anak SD kan nggak tahu, namanya itu bisa nganggapnya kayak gitu. Enggak lah, semua sebut, ada ini lagi. Oh ganti. Ganti. Enggak apa-apa udah. Jangan. Ini Kalau itu bulu gua. Itu bulu gua nih. Nah keresahan lu apa? Kan berarti lu nggak punya keresahan. Bapak lu kerja di situ, lu nggak punya keresahan. Jadi jorok tau gak dari, aduh. Emang. Baru pertama kali ketemu dia Karena tuh gua tuh sebenarnya suka malu. Jadi itu ada salah satu peletnya. Bi. Nah keresahan lu apa? Apa? Cerita-cerita keren loh dari pengalaman punya papa kerja sebagai penjaga kamar mayat itu keren kan Ya, premisnya. terus kan? papa mamaku sama-sama Betawi kan, maksudnya sama-sama kayak gontok-gontokan gitu. Sebenarnya seru ya ceritanya kan, premisnya seru ya. Ya. Cuma nggak pernah berani Kak buat Gini aja Mi, awal-awal itu catat dulu aja poin-poinnya, tiba-tiba kepikiran apa catat. Walaupun belum ada punchline-nya catat aja. Itu lumayan tuh ngebank tuh paling nggak ngebank sih. Jadi nggak lupa apa yang kita kadang kita sering juga dapat kayak kepikiran anjir bahas ini gitu. Langsung catat, biasain langsung catat aja poin-poinnya nggak tahu dipakai kapan nggak apa-apa. Itu dari situ Tapi aja. ada tuh. enak nggak enaknya nggak punya papa kerja di kamar mayat gitu. Terus takutnya kan dibawa ke rumah, dia biasa menghadapi orang yang udah meninggal, ngadepin lu yang masih hidup tuh kayaknya aneh gitu. Terus dia kadang suka ngomong, kenapa sih kalian nggak meninggal gitu. Gue nggak terbiasa gitu.
Tapi emang agak acuh gitu loh papaku jadinya. Malah lebih care sama mayat daripada yang hidup. Coba. Ah, lengkap. Tapi papa itu kerjanya menjaga kamar mayat ya, bukan bagian kayak misalnya mandiin. Mandiin, mandiin, bro. pasti. Mandiin. Cuma papa nggak ngambil yang otopsi doang. Oh, pembedahan enggak ya? Pembedahan sebenarnya bisa gitu, harus juga. Cuma papanya nggak kuat gitu loh, kayak harus sekolah lagi Iya. kalau nggak salah pembedahan. Berarti tuh. papa tuh perawat. Otopsi. Iya perawat. Perawat. Cuma emang dipindahin. Iya. gitu. Iya berarti maksudnya bukan orang, tadi kan di office kata Umi kan, maksudnya berarti bukan orang office-nya gitu, emang skillnya perawat berarti ya. Punya skill itu Banyak makanya tuh. dipindahin ke, kayaknya lu lebih cocok jaga mayat, bukan dihukum kayaknya sih. Ngelihat. nggak Bukan. cocok. Emang dihukum. Emang dihukum. Kan dia yang punya cerita. Kan ini cerita bapak saya, ngapa ngikut sih? Bapaknya nama siapa? Siapa tahu itu bapak siapa? Ayo. Siapa namanya bapaknya? Kamu dulu dong. Kamu dulu. Pak Adang, nama bapak saya Pak Adang. Pak Adang. Pak Adang. Udah meninggal loh bapaknya. Maaf ya. Jadi gak enak Udah kan. meninggal loh. Ayo. Meninggalnya pas jadi penjara lagi. Sedih sekali. Iya serius. Iya. Sedih nggak kak kamu? Gak akrab dia. Gak akrab sama bapaknya jadi gak begitu. Sebelumnya juga kan ada masalah ya kan? Sialan lu. Bapak mana? Bapak-bapak. Yang jaga. Pas meninggal yang jaga bapaknya Umi. Iya, kayaknya sih ya. Makanya kita ketemu akhirnya. Mungkin bapak gue pernah ngomong sama bapak lu ya. Titip gitu ya. Pernah ngomong sama bapak lu, bapak gue ngomong gini sama bapak lu. Kerja di sini. Jadi ngeremehin Kerja aja. lain. Jadi ngeremehin. Berapa lama kerja sebagai penjaga mayat bapak? Nggak tahu sih, nggak tahu berapa lama. Cuman PNS-nya aja udah 30 tahunan lebih ya. Nah, kalau ngomongin soal materi stand up kan, jadi harus orang biar tahu nih apa nggak enaknya punya bapak kerja di kamar mayat sama enaknya apa. Lebih banyak enaknya atau nggak enaknya? Nggak usah Tadi nangis, udah nggak usah mulai. nangis dulu, nggak usah nangis. Enggak nangis. Gue lupa lagi apa yang nggak enak. Tadi ya, mulai apa-apa tadi nih. yang apa? Ada yang satu yang mulai Mulai ngacu. mulai acuh mulai sama acuh. anak. Nah, itu tuh. Terus pulangnya tuh udah nggak nentu, udah agak nggak nentu karena kan harus sip-sipan kan ya. gitu. Kalau sip-sipan tahu dong jam berapa dia. Iya, tapi kan pagi, dari malam ke pagi. Kan ada iya. sip yang dari malam ke pagi gitu. Kan Iya. berarti nggak tidur di rumah sama kita Rumah sakit gitu. mana sih? Rumah sakit Bekasi, daerah Oh, Bekasi, Bekasi. kota. Jadi setelah kejadian itu malah tambah acuh. Ya bisa kemungkinan kan dia sudah terbiasa dengan ini nih banyak nggak ngebantah nggak kayak di rumah. Enggak, kayaknya memang karena sering begadang aja capek kali ya. Iya. Pernah kali curhat ya. sama lu nggak bokap? Enggak, papa mah nggak pernah curhat sama siapa-siapa. Dia tuh tipikal yang nggak pernah mengungkapkan apa perasaannya gitu loh. Sama banget, bapakku juga gitu tuh. Iya, karena pakainya bapak-bapak zaman dulu gitu ya. Bapak dia enggak ya? Bapak lu enggak? Sama bapak gue juga gitu. Angkatan berapa bapak lu? Waduh, nah berapa ya? Lahir tuh berapa? Lahir tahun berapa? Nah, Mana tanya gitu panik. 1950 kali ya? Oh, beda Ya, setahun. sama lah, Bapakku sama. 51. Oh, 51 ya? Sama. Bapak lu nama siapa? Semua mau pengen ditanyain loh. Dia tanya kenapa nggak dijawab? Bapak saya namanya. Bapaknya siapa? Padi. Pak Adi. Oh, lu Adi. siapa? Pak Ajis. Lah, berarti bapak gua banyak, jamak jadi Adis. Adi. Main S. Adi. Lu siapa? Adi. Adi Adam. Iya. Di. Itu susah. Tapi bokap mana pendiam kan sejak meninggal? Iya dong. Iya dong. Lah sebelum meninggal juga Sebelum pendiam. meninggal Sama dia pendiam. tuh tidak pernah mengeluhkan apa yang dia rasakan kadang-kadang. Tapi pas sudah tua kelihatan akhirnya sama Iya, kita iya. gitu. Papatnya gitu ya. Iya, bapak-bapaknya gitu ya. Makanya kayak cowoknya gampang stroke gitu ya, gampang sakit. Dia tuh menahan aja perasaan itu. Makanya harus lebih Kan. sayang sebenarnya. Iya, kan kata pacarku gitu. Kamu lihat tuh Mas, coba lihat. Jarang kan ada cewek stroke, mau banyak cowok kan. Gara-gara dia tuh mendem perasaannya. Lu yang gitu. ngomong itu tuh coba lu yang ngomong. Coba aku, terus kata aku tuh. Terus reaksi dia gimana? Terus kata aku, ya makanya jangan dipendem ya, diungkapin aja. Nggak bisa anjing. Tetep aja lu marah kalau gue ungkapin. Diungkapin malah lebih marah. Serba salah makanya. Nah ini udah nih ya, ini masukan buat Umi ya. Cowok stroke tuh
Umi anak berapa sih? Mi? Ketujuh. Dari? Dari 7. Lahir tahun berapa? 2001. Muda banget Masih anjir. muda banget. Gue lulus SD nih 2000. Berarti tahun berapa? 87. Enggak kayak ini kan 28 ya. Bareng Persija. Tahu lagi. Iya lagi Pas aja. mak gua lagi ngangkat bendera itu. Benderanya bendera Persib lagi. Bendera Persib lagi. Bukan Persija. Super Persija anjir. Seru nih, gua mau bahas lagi. Tadi dia berani menceritakan emaknya pernah mencoba untuk menggugurkan lo. Iya. Pasti sih. Terus ada alasannya nggak lu? Nggak. Akhirnya kan cerita kan nyokap lu kan? Sebenarnya bukan karena mak gue jahat atau sebenarnya karena apa gitu. Karena emang dia udah tua pada saat hamil Beresiko. gue. Dan udah 7 kan. Ya. Sangat beresiko. Oh, iya. Iya kayak dokter tuh udah kayak takut sebenarnya gitu. Terus kayak 3 bulan dia di rumah sakit, dirawat, dia udah minum air tape, nanas muda, biar gue tuh nggak jadi gitu-gitu loh. Iya kata emak gue, dia menceritakan hal itu ke gue. Anjir. Terus abis itu gue nggak sedih lagi, gue kayak ya emang enak jadi kan loh, tetap. Tapi Mau emang pas ngapain dicium-cium gitu? rada bau asinan ya. Nah tapi pas keluar kata nyokap gue mata gue hitam semua kak. Nggak Jadi nggak ada putihnya. Kurang tidur. Kalau di bawah sih kalau aja di di bawahnya, dalam sih. anjing. Kalau di bawahnya lu ngapain aja di dalam? Di dalamnya. Mata Hitam semua. ininya Iya, semua iya. itu. Ah serius? Dan pakai ludah mama dulu baru putih gitu. Apa itu? Kata dokter apa itu? Ketubannya atau apa ya pokoknya Atau nanas busuk yang ada di dalam mata lu? air tape itu Air kayaknya. tape, ya bisa jadi air tape Air itu. tape. Tapi mama juga bingung, mama juga serem kan, kayak ya ampun gue anak perempuan gue lagi nih gitu, masa ya minta cacat gitu kan gitu. Perempuan satu-satunya? Enggak 2 sebenarnya, cuma kan ini anak terakhir lah gitu yang Iya, iya. udah hampir digugurin sama dia tapi dia masih lahir gitu. Udah lahir aja masih nyusahin nanya. Tapi Udah lah, itu lu pas berkah jadinya anak berkah. pas kan tadi ada proses kayak ya beresiko 3 bulan di rumah sakit. Akhirnya mulai ya udah deh gua dilanjutin dirawat gitu mulai di kandungan keberapa? Karena terus berkembang gitu loh. Karena emang gak mati-mati kata sama gue. Makanya bilangin sama mamamu, kalau beli nanas jangan ditawar. Ditawar gara-gara ditawar. Coba nggak ditawar. Kena ya. Iya. Tapi ya namanya kuasa Tuhan, kalau memang Iya. lu harus lahir mau kayak gimana dipukul kayak gimana tetap lahir. Iya makanya ya mungkin emang kuasanya seperti ini dan Dan aku jadi tumbuh berkah. menjadi tumbuh menjadi yang lebih agak kuat sih. Mental lo. Mental gue lebih kuat. Contohnya apa? Lu ngerasa mental Kan lu katanya kuat? kalau nggak dibalas sama pacar aja galau. Mentalnya kuat gitu. Lu sepil ya? Lu sepil ya? Orang bucin mah pasti tahu ke situ. masih Karena dia satu-satunya orang yang tahu. Coba gue nggak balas sih. Ih mampus. Lagi main sama Elsie gitu. Atau dia anjir. Makin bete dia. Terus kayaknya selingkuh ya gue sama temennya di kantornya. Terus gue makin bener-bener gue blok tau waktu itu. Iya, dia tuh sampai parah. begitu. Iya, habis itu dia nelfon gue. Ya Kenapa lu, di blok? harusnya lu bersyukur punya teman kayak gua ngingetin. Ingatin orang dia nggak ngapa-ngapain. Orang nggak Kalau sama nggak ada Elsa sama sinyal. micet ya? Kan lu nggak tahu. Ya itu mah. Lu nggak tahu. Mental kuat dong nih harus. Enggak, aku mah percaya pacar aku emang kayak kalian. Hello. Coba kalian Sherlock nggak? Ngeaktifin location nggak kemanapun kalian pergi? Saya ngaktifin cuman nggak ada pacar. Kamu Aktifin. Lah dia mah location. dia sama istri aja ngobrol jarang. Lah istri gua tahu di penjara di Polres Tangerang karena gua aktifin lokasi. Tapi nggak sebut maksudnya ya pasangan gua itu percaya justru sama gua. Nah, Tapi iya, itu percayanya nih. Nah, bahaya tuh Mi. akhirnya percayanya. Saking percayanya. Enggak ini mah baik, pacar aku mah baik. Masa. Nanti kita menuju ke bab percintaan. Iya, Tapi iya. baik tadi, berarti setelah akhirnya lahir, taunya pertama kapan pas mama cerita gitu? Pas mulai Aku mama udah ngerasa gede. lu nggak mirip atau gimana? Udah gede-gede, udah kayak gini lah. SMP tuh enggak, SMA juga enggak. Udah maksudnya udah ngerti Iya, kondisinya iya. mungkin nyokap
ceritainnya di saat gue udah siap, di saat kondisi gue kayak momennya nggak apa-apa lah gitu untuk Ya. menceritakan hal itu. Kecuali nyokap gue menceritakan itu pas gue SMP, gue mungkin ngerasa kayak Iya. jadi gue anak yang nggak dipengenin ya. Sekarang gue lebih ketawa aja. Ya, pas maksudnya momennya kalau misalnya SMP mungkin mentalnya akan ke bawah sampai sekarang. Iya. Bahkan benci sama mamanya. Iya. Bisa jadi. Momen ngajak ngobrol gimana? Itu pasti kan gak gampang ya. Kayak nyokap ngasih tahu ke anak. Enggak sih, kayaknya mbak gue ngasih tahu Oh, aja deh. tahu aja. Karena dia Betawi kan, Oh. karena dia Betawi. Nyablak Jadi maksudnya aja sama biasa. nyablak aja. Kayak gimana kayak Enggak sih, gimana? tapi dulu dia kayak cerita dulu tuh dia cerita ini kakak-kakak gue. Kan orang tuh kalau hamil tuh pasti ada ceritanya kan. Kayak dia anak yang pertama gimana, anak kedua gimana. Terus pas gue tuh ya 3 bulan mama di rumah sakit dirawat karena kayak udah nggak kuat, fisik juga udah kayak lemah, capek, gampang capek nih segala macam. Tapi pengennya cantik terus, pengennya tuh make up terus, pengennya wangi terus gitu. Terus udah digugurin udah, terus pas lahir mata gue hitam, terus nama gue tuh tadinya tuh Kotrunada doang. Cuman kakek aku tuh kan ustadz, terus apa namanya Islami banget lah gitu. Dia pengen pas aku tuh namanya ada Umi Kulsumnya. Oh. Terus kayak kata mama kalau nggak sampai namanya Umi Kulsum dia nggak bakal gue akuin jadi cucu gue gitu. Dan itu cuma gue doang kalau nggak salah nama yang dia pengen kasih. banget. Bener, Umi Kulsum nih yang Umi Kulsum tuh penyanyi Penyanyi Arab. penyanyi Arab, penyanyi Arab. Berarti kakek lu salah satu orang yang tidak setuju lu digugurin dong. Enggak. Makanya sangat Iya mungkin iya ya gitu. Terus habis itu makanya ada namanya kan. Terus nyokap gue sebenarnya nggak mau ada Umiknya karena terlalu berat ya, terlalu panjang gitu kayak Umi Kulsum Kotrunada gitu kayak panjang banget. Tapi ya mau gimana daripada nggak diakuin ya udah ditambahin Umi Kulsum gitu. Bahkan itu anaknya mak lu lah bukan kakek lu. Tapi dia ya maksudnya kakek gue suka gitu. Amal lu. Iya dong, kasihan aku kan aku cucunya. Umi Kulsum juga kalau nggak salah anak nabi atau pokoknya Dicari dulu coba. Iya searching. salah. Ntar dia bikin video permintaan maaf lagi. Ini kayak gininya edit dulu ya. Tolong Umi Kulsum anak. Ya betul. Anak nabi ya? Ya, Iya, salah satu putri dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, Dari iya. Siti Kuaria Khadijah. nama panggung. Kuaria nama Kuari nama panggung dari Kak Aditya Gumai. Aquarius. Lah, berarti Bentar dia lagi ulang tahun dong. Iya 30 Januari. Wah. Tar dulu, Aditya Gumai merubah nama lu. Kakek lu gimana nih? Nggak ngakuin Aditya Gumai nggak? Kayaknya Aditya Gumai namanya juga dikasih kakek lu ya. Semua aja ya. Dikasih. Kakek lu otoriter ya? Kakek lu Parto. Tapi ya semoga itu menjadi doa yang baik. Amin, gitu. amin. Kan akhirnya menjadi anak yang berkah buat Berkah keluarganya, banget, berkah gitu. banget. Amin. Dari kecil udah meniti karir kan? Meniti karir dari join di Sanggar. Sanggar. 13 tahun, umur 13 tahun. 13 SMP tahun. dong itu, Mei. SMP. Siapa yang ngarahin lu ke sanggar itu? Mama. Bukan Google Map. Belum ada anjir 2013. Ya mama karena ngelihat lu punya potensi itu. Iya mungkin ya, terus habis itu didaftarin lah sama dia. Terus wah seru deh. Zaman-zaman itu tuh zaman-zaman jadi cerita ya, kayak bertigaan sama papa. Karena kan aku anak bontot. Terus kakak-kakak tuh jarang punya hobi gitu. Kayak ya biasa pada umumnya aja berpendidikan gitu. Kalau gue tuh mungkin satu-satunya yang kayak emak gue tuh demen gitu. Kayak ngedandanin, terus ngelihat aku acting segala macam. Jadi selalu dikasih ruang dan apa namanya, iya disupport banget lah gitu. Naik motor kan dulu tuh ke Sanggar tuh ke Senayan tuh bertiga-tigaan sama papa, hujan-hujanan, buan bocor, wah itu udah jadi cerita banget lah. Sanggar Anak itu untuk aku ya yang maksudnya dari luar Jakarta itu nama kan udah termasyhur banget ya. Join ke situ tuh bebas aja orang bergabung gitu. Oh iya bebas. Bayar bulanan. Bayar bulanan tapi. Masih ada sekarang? Masih. Wah, masih ingat nggak dulu berapa orang tua lu untuk ngebiayain lu di Aditya Gumai? Sebulannya? Sebulannya 350.000. Itu diajarin Tapi ada uang pangkal gitu-gitu. Ada iya. Iya, itu diajarin khusus lenong atau Enggak, gimana jadi modelnya? ceritanya
gue masuk situ, terus abis itu wah zaman-zamannya Senayan itu zaman-zamannya anak-anak tuh semuanya tuh kompetitif banget, semua harus menang, semua nggak boleh kalah gitu. Jiwanya tuh di Senayan tuh kan ini udah 2 kali ya Kak Adit pindah. Jadi di Kuningan sama sekarang di Manggarai. Nah zamannya aku di Senayan itu masih ngerasain zaman-zamannya kompetitif, zaman-zamannya gue yang menang, enggak lah kali ini gue yang menang gitu. Itu sampai diomongin maksudnya? Iya bener-bener diomongin. Satu sanggar? Iya dan aku tuh lawannya kayak kakak gitu. Udah lebih Jadi tua. udah pada tua, udah pada. Tapi bagus dan jadi jiwa kompetitifnya tuh ada. Terus habis itu awalnya jadi sanggar tuh ada nyanyi, ada modeling, ada dance, ada acting gitu. Terus ada musikal gitu loh, banyak lah. Terus abis itu ditanya mau reguler atau mau intensif acting. Kalau reguler tuh bisa dapat semuanya, tapi kalau intensif ya cuma acting doang gitu. Nah, mama tuh pengennya aku fokusnya di acting. Nah, pas fokus di acting, salah satu asistennya Kak Adit tuh ngelihat aku tuh bagus gitu. Terus kayak akhirnya dikenalin sama Kak Aditnya, belum kenal sama Kak Aditnya. Dikenalin sama Kak Aditnya. Oh iya gitu. Terus ada audisi lenong buat anak-anak. Namanya lenong dadakan. Selalu berapa tahun di situ? 6 bulan ya, pokoknya cepet. Baru itu Iya, ya, iya. temannya ya? Iya, dan aku termasuk anak baru kan. Terus di audisi itu kita semua anak-anak sanggar tuh tetap harus audisi gitu. Audisi harusnya rolling sama yang lain. Terus gue nggak keterima buat ada di strippingan itu karena gue kalah sama teman-teman gue yang cantik pada saat itu. Siapa aja? Ada nama Salma gitu-gitu. Ada namanya Amanda Salma, terus Fadia. Kayaknya 2 ini kayak udah nggak di entertain deh. Satu doang yang Amanda Salma yang teman aku banget juga. Aku nggak keterima sama mereka. Padahal itu lenong ya maksudnya. Jadi ada 3 empo. Nah ini nih 3 emponya ini yang ada di setiap hari gitu loh. Nah gue nggak diterima di situ. Lakon utamanya lah ya. Lakon utamanya enggak, tapi pecantik kayak pemanisnya. Kayak di gitu. Sri Mulat mah Mbak Nunung gitu Ya, ya. pokoknya gitu-gitu lah. Tapi maksudnya Aditya Aguma untuk menyeleksi lu di antara orang-orang cantik tuh biar nyadarin lu gitu kalau lu tuh nggak cantik nih. Lebih ke ganteng apa gimana sih? Sedangkan mulutnya. Iya emang. Tapi bener sih. Terus akhirnya bisa keterima. Gak usah nangis dulu ntar, belum. Jadi Orang tamu mau nangis sih bebas. Dia rating bagus nih. Nggak ada nangis-nangis di sini. tapi gue nggak tahu ya, ini gue nggak tahu ini doa emak gue nggak tahu ini doa gue atau keberuntungan yang Allah selalu kasih ke gue. Jadi setiap pas lenong dadakan itu, eksekutif produsernya pada saat itu ada CTI kan, itu pada saat itu eksekutifnya lagi turun, lagi nontonin gitu. Iya. Oke. Gue dapat 1 peran kata Kadi, cuma jadi tukang gado-gado. Udah, tapi abis itu lo nggak dapat lagi. Gue sebenarnya sedih kayak, ya nyokap gue gimana ya, gue nggak jadi bikin mereka bahagia atau kayak bangga gitu sama gue. Tapi mungkin itu rezeki gue. Eksekutifnya tuh minta gue selalu ada di setiap episode. Nah 3 empo itu nggak ada. Anjir. Anjir. Gara-gara 1 peran yang cuman Keren bro. itu baru dikasih peran tukang gadung-gadul. Iya, terus lenong legenda, teater tawa dulu, teater tawa di Global. Sama kayak gitu juga, rolling juga. Tapi produsernya suka, terus akhirnya mau. Terus habis itu MNC, lenong legenda. Rolling juga harusnya cuma 1 episode, gak boleh ya. Terus pilotnya kan, kayak pertamanya nih. Ratingnya langsung bagus, terus eksekutif produsernya semuanya atasannya suka, jadi aku di setiap episode ada jadi 150 episode lah. Gokil. Ini juga kemarin lapor Pak gitu. Jadi kayak gue nggak tahu itu doa siapa, apakah doa nyokap gue, doa gue atau emang Allah sebaik itu gitu ngasih. Iya. Doa Pak Mumu tadi. Enggak itu kayak Udah jalan Tuhan lah itu. Udah jalan Tuhan terus kayak Tuhan itu kayak ngasih ketika lu di dalam itu disiksa dengan nanas, dengan tape, yang nggak tahu tersiksa atau lu menikmati tape itu di dalam gitu ya. Akhirnya memberikan hadiah yang terindah gitu. Kan mungkin bukan doa ibu lu sih menurut. Kok bisa sih? Anjir loh. Lah ibu lu aja masukin nanas. Enggak, dia Pasti sayang doa sama ibu gue. lu lah pas itu. Dia sayang sama gue, cuma Pasti emang lah. dia mungkin ngerasa capek sama dirinya sendiri kali ya, kayak pas ngelahirin gue, pas lagi hamil karena kayak wah capek banget, orang hamil tuh 9 bulan, belum moodnya, belum fisiknya, usia belum dia segala udah tua, iya. kasihan sebenarnya. Aku Tapi gitu dibalas sih. oleh nyokap kan begitu udah lahir begitu sayang dan sampai Begitu tadi sayang. Dan lu Sampai pun harus sekarang. begitu kan, lebih dari nyokap lu sayang sama lu harusnya. Karena menderita banget dia di dalam
Bandungan. Iya benar. Apa pas yang waktu pertama nih Lenong Ntar dulu gua mau nanya dulu kan jadinya lu nyingkirin 3 orang itu tuh yang cantik-cantik gimana tuh reaksi mereka, ada perubahan nggak sama lu? Mungkin ibu-ibunya ya. Kan yang lebih kompetitif ibunya. Kamu sih Iya, cantik. iya, iya. Anaknya kamu sih cantik. Kenapa sih? Enggak, lebih kayak dia deket kali sama Kak Adit jadi gitu. Anjir tuh langsung julid anjir. Enggak, tapi gue emang dijulitin dari dulu. Oh iya serius. Dari pertama kali lu masuk, Kehidupan Dari- sanggar tuh gimana sih? Ya sebenarnya biasa aja. Cuma kan ya kan kita anak kecil nih yang umur 13 kan pasti ibu-ibunya pada ikutan dong gitu ya, namanya ibu-ibu gimana sih? Kok anaknya dia sih yang masuk gitu? Kenapa nggak anak gue gitu-gitu loh. kok lu tahu ibu-ibu julidnya? Lu Iya ngeliat karena secara langsung? gue dari kelas B, gue intensif B itu gue pindah ke intensif C karena ibu-ibunya nggak suka gue ada di situ karena gue menang terus. Jadi di Sanggar Ananda tuh selalu dikasih 50.000, 100.000 sama Kak Adit Iya, setiap iya, minggunya. iya. Kayak siapa yang berani ke depan dan siapa yang bisa ngalahin teman-temannya bisa dapat segini. Ngalahin tuh maksudnya acting gitu? Acting, jadi dibikin grup gitu atau satu siapa yang berani lawan gitu. Dan lu selalu dapat. Gue selalu dapat. Gue Gue banget sih ibu-ibu itu ya. gue masuk intensif C lawan kakak-kakak yang setua ini. Terus abis itu gue tetap menang. Gokil. Tapi gue bersyukur ya gue pindah justru ke intensif C. Gue kayak ngerasa bahwa gue punya sudut pandang yang beda gitu loh. Kayak jadinya gimana sih pemikiran anak yang lebih dewasa, gimana sih kompetitifnya gitu. Iya. Dipaksa untuk menjadi dewasa lebih cepat. Kalau enggak maksudnya gue belum pernah belum pernah ikut sanggar apapun ya. Kita kan basicnya di komunitas ya stand up Indo gitu. Berarti kalau di sanggar itu emang beneran kayak lu datang ke tempat kursus kali ya, kursus nyanyi gitu. Iya kayak ya, gitu, kayak cuma ya. acting gitu. Iya, cuma acting terus memang kayak ya itu tadi ada drama-drama di Juli. Iya. Anjir capek banget. Berarti ibu lu termasuk orang yang tidak ada di grup ibu-ibu. Nggak ada, karena bukan karena dia nggak mau tahu, karena dia tidak mengerti cara main handphone. Dia baru bisa main handphone di tahun ini. Ah serius? Serius. Dia baru bisa nge-WA gue, ngetik, dia baru bisa voice note, dia baru bisa nelfon, dia baru bisa ngirim gambar. Itu Oh pasti lagi sering-seringnya ngirim gambar ya? iya. Enggak, kalaupun memang tahu dari dulu ibunya bisa WhatsApp, habis tuh ibu-ibu yang kita main dulu. Pas juga dimarahin sama dia. Kasih tape sampai nangis. Ibunya Umi bikin ini sanggar perjuangan. Cuma ya nggak tahu ya kalau sekarang ya, mungkin kalau sekarang lebih enggak gitu lah. Kayak mungkin kalau dulu saking banyaknya ya, itu dulu Dan banyak nama banget. besar Mi, Sanggar Ananda itu kan orang tua datang iya. dengan harapan Iya, kan. gitu. Pasti Pengen dilihat ke Aditnya pasti iya, gitu. berubah hidup ya dengan banyak cerita apa almarhum Olga, terus Cika Waode, Lia Waode, Ruben, pasti kan datang dan pasti semua kan dibawa oleh orang tua ya ke Iya. situ. Kayak naruhin mimpinya gitu nih. Tapi posisi sekarang nih yang lo jalanin sekarang lah setahun sejak lapor Pak itu, ini posisi yang lo pengen ya? Iya, Ih, keren. posisi yang selalu gue doain, Ih, keren. yang selalu gue minta sama Allah. Keren ya. Seneng gue kalau ada orang yang bisa kayak living the dream gitu tuh. Iya, Seneng banget. kadang tuh aku tuh sampai kadang suka nangis gitu tahu beli sesuatu yang aku mau. Jadi nih HP aku, ini aku beli selalu, nih aku selalu kalau beli barang tuh aku sholawatin dan aku doain. Kok mirip Ini HP aku yang beli- hilang ya? Ah? Kok mirip HP aku yang hilang? Terus ini tuh aku belinya, nah aku tuh selalu berdoa untuk bisa beli apapun tuh secara cash gitu. Terus ada nih di HP aku, ini tuh barang-barang wishlist aku. Ah iya. Yang kayak aku foto aja belinya apa tahu Iya, nggak iya, tahu iya, gitu, ngerti nggak? bener, Kayak bener. ya impian aja gitu kan, apalagi cewek kan pengennya punya tas ini, pengennya punya tas Iya, ini iya. gitu. Terus abis itu kayak ini satu persatu udah bisa dibeli gitu loh, kayak hampir semuanya bisa dibeli. Kayak ilmu Jadi the secret sih sebenarnya itu. Apa yang kita mau tuh diliatin aja terus dan ya Allah mungkin nanti akan bantu. Iya. Ini bener dia tuh pengen banget barang itu gitu. Iya. Temenku kuliah ada juga gitu, temen orang kuliah. Jadi pas di kamar kosnya itu di kulkasnya nempel tuh ada duit banyak gitu di print. Terus sebelahnya ada mobil sport car gitu, sebelahnya ada pesawat jet pribadi gitu. Sekarang masih susah. Nah, karena ketinggian anjing. Itu ketinggian. Dia lupa. ketinggian. Wishlistnya ketinggian. Gue udah nungguin ya. Ketinggian.
Gua dulu Mam, kayaknya pengen nyoba ilmu ini nih. Kita tulis aja di kulkas gitu. Angka gitu kan, angka yang kita pengen. Ini serius ini angka yang kita main. Tapi Angka istri gua, apa? duit. Oh. Angka aja gua pengen segini loh. Istri gua nggak mau. Kenapa? Kata istri gua segini aja. Akhirnya laku lah kulkas gua. Tapi Mane mah juga oke, dia dulu punya keinginan punya istri dancer, kesampean. Cie, Ya sampean, nih jujur ya Mi ya. Ah, Gua pengen satu frame sama lu. bohong banget. Demi Allah. Udah demi Kayak Allah. Ini gua ngelihat lapor Pak. Anjir seru banget ya spray mama lu gitu. Halo warga waras, sebelum kalian nonton jangan lupa di like, subscribe, di komen, dinyalain juga loncengnya biar tahu ya kalau ada konten-konten baru yang muncul. Akhirnya kan ketemu. Serius. Terus ya. Nih ada foto lu lagi bugil ya. Anjing, ada orang iya aja loh. Enggak beneran ini beneran. Salah satu yang terwujud tuh ini lu ketemu lu. Gua munculnya Umi ini kan barengan sama Inyong ya. Itu dua orang baru yang gua kagumin pas lu muncul. Anjir nih dua orang keren banget ya. Ternyata sekarang gue jujur waktu pertama dia posting Ikutin gua lu. enggak, pas pertama posting pas syuting kan ada sama lu. Gue langsung bilang, "Dan, Umi ajakin Dan ke teras belakang, mau nggak? Siapa tahu mau." Karena gue emang ngefans gitu. Termasuk Inyong gitu. Termasuk kayak sekarang salah satu yang gue ngefans juga si Eca. Karena gue kagum sama orang-orang yang memang keren, yang hebat main. Kan nggak gampang main di TV itu, nggak gampang coy. Ya udah jarang lagi orang kayak Umi bukan cewek jelek ya apa ya? Anda cewek ngepas. Dia cewek lucu gitu Iya, ya. Dia Mi. nggak peduli dengan penampilan Iya. dia. Lu tuh nggak takut kelihatan jelek gitu. Emang udah jelek soalnya. Enggak, lu cantik lah. Nggak mungkin cowok lu mau lah. Oh, iya, Kalau lu iya. nggak kaya. Iya loh. Tapi bener ini buat warga waras, kalau lu punya keinginan ikutin cara Umi itu sangat-sangat akurat. Ya lu tinggal nunggu waktunya dan sabar dan jangan lupa sholawatan aja. Jangan lupa sholat, jangan Iya. lupa berdoa. Kecuali minta. Kristen nggak bisa. Nggak nyampe, Aduh, salawatin juga nggak kan nggak relate bisa. lagi. Iya, gue nggak bisa. Iya, tapi punya aja gambar-gambarnya emang Oh, punya. Iya. Ada wishlist banyak di sini, cuman belum Ya makanya pindah dulu. pindah ke iPhone 12 kan Ya, maksudnya. iPhone 12. Iya. Apalagi selain iPhone yang wishlist lu terwujud? Tas, Beli- sepatu, beli cash semuanya. mobil. Masya Allah. Semua Apa? udah mulai terwujud ya. Keren. Enggak rumah. Taruh dulu. Tapi biasanya cewek itu kan kalau independent woman gitu punya sindrom kayak nanti milih pasangan misalnya penghasilannya nggak sesuai atau nggak seimbang kayak gitu-gitu, ada sindrom gitu nggak sih Mi? Oh, jadi alpha woman gitu. Gitu. Itu sebenarnya manusiawi nggak sih? Ya. Semua orang pasti punya ada di titik itu gitu. Ya. Nggak mungkin bisa dipungkiri kayak gue enggak gitu, nggak mungkin. Pasti di dalam dirinya kayak apa gue cari yang lebih kaya ya Iya. gitu, apa yang kayak gini-gini ya. Cuma kan aku sama pacarku juga udah 4 tahun kan, udah mau hampir 4 tahun. Dia yang nemenin kayak zaman-zamannya aku bikin TikTok, zaman-zamannya dia yang videoin, dia yang ngeditin. Keren. Dia yang kayak balas-balasin chat endorsean walaupun endorseannya tuh kecil bayarannya dan dia nggak dibayar. Itu tuh ada di titik itu gitu. Jadi sama-sama perjuangannya tuh kayak udah. Dari nol lah gitu bareng. Sebenarnya cewek tuh nggak terlalu melihat kekayaan juga nggak sih, kayak lebih ngelihat cowoknya tuh gimana nge-treat dianya gitu loh. Iya sih, benar. Jadi tipsnya mungkin ketika lu punya cewek yang lebih tinggi kualitas finansialnya daripada lu harus tinggiin kualitas apa? Bukan servisnya apanya ya? Nyapu, skill nyapu, Enggak, skill bukan ngepel. nyapu, enggak. Nyupir. Nyupir, Enggak, nyuci. Main gitar. Kebun, ngasilin kebun. ngasilin. Enggak, sebenarnya lebih nggak insecure aja sih. Nah itu, jadi mengimbangi dengan cara ya mungkin finansialnya nggak bisa diimbangi, ya kualitas ini lu lah gitu. Apa yang bisa gue support, misalnya kayak tadi ya, kayak si pacarnya Umi tadi. Dan posisi ketika sekarang misalnya Umi lagi menapaki kesuksesan ini, dari sisi dianya ada kayak
Gimana nih? Apa maksudnya dia bahasanya gimana? Insecure lagi jadi insecure kan cowok dia lu kan? Pasti ada titik di mana insecure-nya seorang laki-laki lah. Gimana sih kayak Kelihatannya. kakak gitu. Ya, kelihatannya. Punya pacarnya kayak bisa beli segalanya. Iya. Tapi nggak cuma sebulan 2 bulan pacaran gitu, Iya, kayak iya, udah iya, bertahun-tahun gitu. Sementara kakak ngerasa bahwa anjir lagi aing masih di situ-situ aja Iya, gitu. Enggak, Kan gua pasti. mah happy aja. Lalu kan Tujuan gua itu. Morotin cewek-cewek kaya. Blok. Kenapa? Berbeda pendapat marah. terakhir morotin Ratu Elizabeth ya. Anjir, itu susah sih. Terus gimana, Mi? Iya, tapi aku ngomong pelan-pelan kok ke dia bahwa maksudnya gini, semakin laki-laki tuh memperlihatkan dia insecure-nya, semakin cewek tuh malas. Ya benar-benar. Jadinya cewek tuh merasa bahwa kayak lo nggak ada usahanya juga buat gue, cuma nggak pede doang, Iya, gitu loh. Sementara kalau dia lebih usaha, jadi dia kayak kalau aku ya nggak tahu yang lain. Kalau lo lebih usaha, berapapun penghasilan lo, nggak segede gue, tapi lo ada usahanya, gue lebih menghargai itu. Dibanding lo cuma diem, lo nggak tahu, aku insecure, aku nggak tahu juga apa yang harus aku kerjain, aku mau gimana gitu, ya kayak males ya. Iyalah. Perempuan males banget ya, lo juga nggak ada tujuan Kasih ya. tambang, kalau gitu kasih tambang. Tuh di situ gantungnya. Jangan kelihatan gua. Anjing bang muka, jangan lihat gua. Udah belum? Gitu. Benar. Atau memang profesi dia yang emang dia diem gitu. Emang dia jaga gerbang tol. Ya, walaupun sebenarnya nggak bisa gerak. Tidak ada usaha itu, tapi ada usaha lain kayak kan cewek mah sebenarnya yang penting nyaman sama cowoknya, karena memperlakukan ceweknya bagaikan Bagaimana? ratu lah, ya seneng banget. Jadi nggak perlu lu nggak kerja juga nggak apa-apa, ada juga yang kayak gitu. Tapi karena lu treatment ada loh yang kayak gitu. Ya ada yang kayak gitu, cuma Tapi kalau ya kita pasti mah enggak lah pasti. akan ya mungkin secara sadar atau nggak sadar akan ditindas ya kali ya cowoknya. Kalau kayak itu jatuhnya mau kondo. Banyak. Dia tuh akan bilang gini sama cowok, udah lu nggak usah kerja, biar om aja yang kerja. Biar om. Iya. Om mau dong. Iya. Ya Kok tapi homo? kan cowok. Enggak, maksudnya tuh omnya, ceweknya. Kenapa jadi homo? Ya masa kalah sama cewek yang nggak tahu kerjaannya apa tapi traveling mulu kan ya. Mukanya sama. Extension putih. Extension. Ih. Tapi lu sampai sekarang belum apa kepikiran untuk udah nih cocok nih. Iya kapan rencana ada kan? Oh kalau rencana mah ada, cuma untuk ke jenjang yang lebih serius tuh kita sama-sama sadar dan sama-sama agree kalau misalkan kita tuh nikah di saat kita sama-sama udah siap satu sama lain, di saat kita berdua sudah selesai dengan diri kita. Selesai itu kayak maksudnya dari finansialnya, dari kerjaannya, dari batinnya, dari pikiran lo sendiri gitu, itu nggak gampang ya menurut aku ya, karena kita maksudnya kayak keadaannya deh kayak udah nikah bertahun-tahun gitu, pasti kan ada perbedaannya juga setelah nikah. Betul. Gitu, pasti kan bakalan ada lagi yang kayak gue nggak tahu lagi dia ternyata kayak gini lagi gitu, Ya, atau kayak betul. gimana gitu. Nah itu kan susah ya gitu. Aku dulu tuh mikirnya kayak kenapa ya orang bisa cerai gitu. Emang nggak bisa diomongin baik-baik dan selama pacaran tuh ternyata oh iya lagi nggak bisa lagi gitu. Maksudnya ada momen dimana kayak gue nggak bisa ngobrol sama dia di saat dia capek. Gue juga Pas nggak lagi bisa. pacaran tuh, ya. Nggak bisa di saat gue capek dia ngobrol tentang ini gitu. Iya, Jadi iya. banyak pelajaran yang harus kita pelajari. Nah tahu siapnya kapan? Nah itu Proses kesiapan kayak ngomongnya tuh orang kapan? finansial kan selalu akan merasa tidak cukup. Nah siap gak siapnya kan nanti itu kan tergantung kitanya. Kalau ngerti gak sih kayak Proses ngobrolnya kan perlu proses ngobrol nggak sekali dong. Kayak misalnya ya di antara lagi nyantai malam mingguan ngobrol. iya, gitu dan ya. aku bilang ke dia kayak, dan tugas laki-laki itu tidak gampang menjadi seorang suami. Aku tuh pasti menjadi istri yang mungkin akan rewel, ribet. Ya namanya istri lah gimana sih gitu rewel-rewelnya. Kamu kan jadi suami juga harus punya hati yang lapang buat nerima itu semua. Buat gak ada mikir kayak kenapa sih bini gue marah-marah mulu gitu. Tapi lebih mikir kayak mungkin dia capek, mungkin dia ngurus anak kan itu ya. Yang mental itu sih yang lebih kayak aku bilang ke dia gitu. Sadar juga kayak selesai dengan diri sendiri tuh dengan kayak gue udah capek nih ngelakuin hal dengan yang lain, teman-teman gue udah puas melakukan ini itu dan segala macam. Tujuan Emang gue ada ya cuma momen lo ya? gitu. Momen Kalau yang kita cowok gue puas? mungkin ada ya, dia udah kayak, dan sekarang tuh udah ada momen dimana dia yang kayak Gue siap nih Mi, gitu enggak? siap iya, dan ada momen dimana kayak kan dia udah jarang banget
main sama Nongkrong. teman-temannya. Oh, Yang dulunya tuh, nah dulu tuh bisa aku kekang. Kayak karena dia posesif dulu, aku posesifin balik. Wah. Terus sampai aku posesif banget, bener-bener. Kalau kamu main sama teman-teman kamu harus bikin appointment dulu ya sehari sebelumnya gitu. Kenel Manajer anjir. Pernah, tapi dia nurut. Oh. Nah dia nurut. So, itu salah satu cara ngetes. Ya, dia nurut. Cuma dia ngerasa bahwa anjing kangen lagi sama teman-teman gue. Dia ngerasa kekang, dia berontak akhirnya lama-lama kan laki-laki ya namanya itu berontak. Abis itu aku bebasin dia main lagi. Main dia sampai pagi misalkan jam 5 gitu. Terus di tahap yang dia udah gak pernah main lagi nih sama teman-teman yang kayak nongkrong gini tuh udah gak pernah gitu. Sampai aku nanya, nggak main ya sama teman-teman karena dia pengen selalu pulang kerja tuh ketemunya sama aku. Oh my Cantik God. kali gue. Cantik kali gue kata gue. Kata siapa nih? Kata cewek cowok lu kan. Karena emang Jangan mobil paksa dibawa kita lu. untuk ngomong itu dong. Enggak, karena emang mobil lu bawa ya mobil. Jadi mungkin itu juga hal-hal momen yang kayak Iya. gitu ya, maksudnya kesiapannya itu yang mungkin Tapi kayaknya itu udah mulai siap karena itu yang akhirnya kita rasakan sebagai laki-laki yang sudah menikah dan dekat sama keluarganya. Gua gitu, gua nggak mal pengennya tuh cepat pulang karena pengen cepet ketemu keluarga gua. bohong najis. Serius. Lo pengen ngeliat bini lo pakai kostum kan? That's pakai kostum apa tadi? Persija ya. Kenapa Persija lagi? Persija nih gua sikat nih gitu. Apa dong di pernikahan tahun keberapa tinggal 2 tahun penjara setahun setengah. Ini kan ini tamunya Umi nih. Kan Beda berapa cowok tahun, lu Mi? kayaknya sudah ada di tahap itu gitu. Beda berapa tahun? Mungkin. Beda setahun, dia 23, aku 22. Oh, wah 2000 dan 2021. Wah, gak akan lama sih kalau beda cuma 1 tahun. Iya. Gimana? Gak akan lama hubungannya. Lu sama istri beda berapa tahun? 5. Wah, itu juga nggak lama kan? Ya anjing. Ini juga takut lagi. Ya itu juga prosesnya masih lama lah, masih sama-sama muda, Iya, masih sama-sama pengen. Aku ngasih tahu loh ke dia, aku beberin kayak, lo kamu pasti punya mimpi, aku pasti punya mimpi, gitu yang kayak kalau kita udah barengan gini, mimpinya nggak tahu ya nantinya susah Iya. akan kita wujudi apa enggak. Di saat kita masih sama-sama muda dan bisa mewujudkan itu satu sama lain. Dan itu kan juga titik dimana kayak udah puas kan, Ya. kayak gue udah bisa beli ini, gue bisa beli ini, gue bisa ini. Jadi gue udah siap buat ini gitulah. Jadinya panjang lah. Bener, berarti salah satu tandanya ada ketika mimpi yang punya mimpi sendiri-sendiri itu sekarang sudah berganti dengan mimpi bareng-bareng kali ya? Ya mungkin nanti ke depannya akan menjadi mimpi bareng-bareng. Mimpi basah. Gini, Jorok bro. ya saya. Sweet. Aku nggak suka tahu kayak gitu. Coba aku Emang lu sering pikir cowok pengen terus ketemu lu tuh ngapain? Gak lah, Umi gak kayak gitu soalnya. Kalau kata ini Misalnya gini ya, misalnya gini. Apa? Lu udah siap nih. Oke, aku siap nikahin aku. Cowok lu bilang, aduh kayaknya gue yang belum siap gimana tuh. Nah, Enggak lagi dia siap terus. Itu mah dipaksa. Enggak, gue nggak maksa. Justru dia dia udah yang siap sebenarnya. dia justru yang kayak Kapanpun ready gitu. kapanpun ready gitu. Tapi akunya yang belum siap lagi kayak takut, takut gitu. yang kamu takutin teh apa? Gak tau Kak, belum ada di titik yang kayak oh ya, aku siap menikah. Nah, iya sih, itu Belum bener tuh. belum ada di titik itu gitu, kayak belum di titik yang aku takutnya kepaksa Ya, jadinya benar, nikahnya. jangan kepaksa. Jadi takutnya kayak karena pacar aku sudah ngepropose atau kayak dia pengen nikahin aku terus aku kayak ayo nikah. Padahal Takut belum gak ada pengen, lagi, takut ya. gak ada lagi gitu. Kalau aku tolak takut gak ada lagi kesempatan itu gitu. Padahal kayak Belum pengen-pengen belum banget. pengen-pengen banget. Berat belum tahu pengen- jalanin hubungan yang sebenarnya kita nggak pengen-pengen banget, berat banget. Iya, apalagi pernikahan kan udah sakral ya. Tapi kalau One and misalnya only. cowok lu udah ready banget, terus kayak elunya kelamaan, gimana tuh? Cowok loh, nih. Lu itu mah Harusnya kali. enggak, harusnya cewek dong yang kelamaan. Enggak, ini cowok loh, cowok yang udah ngebet banget. Ah, Pengen lihat Umi pakai kostum kayak istri gua. Kostum lapor, Aditya Pak. Guma. Ada kemungkinan begitu loh, Mi. Kelamaan cowok, lama nih. Iya, Terus itu mah. akhirnya dia menemukan sandaran baru. Anak dari kelas B. ya berarti bukan Kelas bukan B, dari kelas berarti B. berarti bukan takdir gue. Oh, lu siap Oh, nerima iya. sih, lu siap nerima itu. That's it. Karena aku nggak pernah takut buat ditinggalin dan tidak pernah takut diselingkuhi.
Karena Itu. lu pernah selingkuh. Enggak lah. Karena ada yang deketin lu sekarang kan. Anjing. Kata orang iya aja lu orang gila nih orang gila. Lu udah deket sama Toto Hudi kan? Sutradara ini kan. Ada Pak Toto. Lu parah lu. Ayo ngomongnya Tot Hudi apa? Toto Hudi. Oh Toto ya kalau Pak Toto kenal. Mi, Deket sama Mas Toto. ya dekat lah sutradara sama pemain. Iya, Tenang, gue anjir. belain, gue belain. Orang suami istrinya ngikut mulu lu gila ya. Coba nggak ikut. Oh lu ngarepin istrinya nggak? Yeay, ternyata Mas Toto nih. Enggak lah. Lu keterima itu gara-gara sama Mas Toto. Ya. Mi, tapi sebenarnya aslinya lu tuh orang yang gimana sih, Mi? Selain tadi introvert ya. Oh, Kan iya. Kita taunya warga waras yang nonton juga taunya pasti Umi ini kan orangnya yang bercanda mulu. Apa ya disebutnya ambivert atau introvert gak ngerti sih. Cuma kayak agak introvert dikit. Agak introvert kayak Ambivert berarti maksudnya. agak ambivert ya. Minum Soal Ambiven. Ambivert tuh ambeien introvert. Enggak. Bukan introvert yang ambeien ya. Ambil ini tuh masuk terus dong. Ambeien nggak suka ketemu ambeien lain. Anjing ambeien introvert enggak keluar kok. Enggak jadi ambeien. Enggak jadi. Harusnya gua ambeien. Anjing ambeien introvert ambivert. Overthinking juga gak sih, Mi? Overthinking ya. Banget ya? Parah. Terakhir overthinking mikirin apa, Mi? Sakit. Mikirin diri gue sendiri. Itu kayak sebenarnya kemarin baru podcast ya kan sama Pak Wendy. Terus dia ngasih tahu bahwa nggak selamanya lah lo harus memikirkan hal-hal yang jauh gitu. Tapi gue tuh suka kepikiran hal jauh gitu loh Kak. Kayak misalkan gue ada di titik ini sekarang, sampai kapan ya gue bertahannya gitu, sampai bisa kapan ya gue bertahannya, gue masih bisa buat kayak gini terus gak ya, gue masih bisa nyenengin keluarga gue gak ya, gitu-gitu loh. Jadi kayak ya overthinkingnya perempuan kali ya, apa semua orang juga pernah kayak Tapi gitu. kenapa ilmu lu yang lu punya yang tadi lu nyimpen wishlist lu gitu supaya ini terjadi, kenapa nggak jadi counter lu supaya Motivasi. jadi motivasi untuk gua akan selamanya begini. Itu Oh kan iya, jadi doa. kalau itu iya pasti selalu kayak gitu. Kayak sekarang misalkan capek ya, kayak misalkan sehari sekarang udah bisa ke 3 tempat gitu. Mungkin kan udah fisik kayak udah capek, cuma aku nggak kayak ngeluh gitu loh, karena aku takutnya udah Didengar dikasih, Tuhan. takutnya udah dikasih rezeki sama Tuhan, tapi malah capek gitu. Enggak. Jadi ya tetap semangat lah, makanya kan semangatnya lebih kayak ke wishlistnya kan sekarang mau beli rumah kan, itu yang disemangatin kayak aduh ayo Mi jangan capek gitu, lo mau beli rumah. Berarti lu Berarti teh lu lebih berharap di sini dibayar sorry ya Mi. Ya, nggak tahu lah, tahu kita channel UMKM bro. Jumlah follower kita digabung juga masih kalah, mau Umi tahu. Rekening kita serahin aja. ya lah. Kosong juga isinya. Tapi berarti tipikalnya memang ngelihat jauh banget ya? Apa maksudnya berpikirnya tuh ke depan banget emang tipikalnya ya? Berarti kalau liburan pasti penuh itinerary ya? Harus itinerary kesini Iya kesini. lagi. Nah, gue ketemu sama cowok gue yang apa-apa ya udah aja, ya nanti aja. Gitu. Nah itu kadang Itu bentrok. iya tuh. Gue nggak bisa lagi, gue bener-bener kayak sangat merencanakan. Iya. Maksudnya ini bukan ekspektasi ya, tapi rencana kayak. Iya. Atau enggak gini, simpelnya gini, kita mau kemana? Dia nanya nih, ya biasanya yang kayak gitu nanya perempuan gak sih? Kayak Iya, kita mau bener. kemana gitu kan? Dia yang nanya kita mau kemana, dan dia jawab nggak tahu mau kemana. Dianya. Dianya nggak tahu, even makan aja dia nggak tahu, kayak nggak tahu Terserah mau makan gitu. terserah. Tapi makan ini nggak suka gitu. Jadi dianya yang kayak dia gitu loh. malah kayak Terus ceweknya kayak, ya? terus dia tuh, aduh capek banget Kak dengan gue yang kayak satset gue Iya, pengennya iya, tuh iya, kayak iya, jam 1 sampai jam 8 gue ada di sensi, jam 8 sampai jam berapa gue ada di PS di sini gitu. Dia tuh nggak kayak, oh ya abis ini mau kemana? Nggak tahu nih, jalan aja dulu ke Kemang, nggak seru ya di sini ya, kita pindah aja ke Cipete gitu. Jadinya gue Iya. Oh itu capek tuh penyesuaiannya tuh. Astagfirullahaladzim. Gue pernah capek punya banget. pacar waktu itu tipikalnya kayak gitu Mi. Gue tipenya yang nyantai ya. Gue tuh nggak suka liburan yang penuh itinerary gitu. Masa gue libur di Jakarta nih, misalnya gue lagi nggak ada job, gue bangun bisa sore kan. Masa gue pas liburan bangun jam 6 pagi kan gak lucu. Masa liburan gue lebih pagi bangun daripada gue nggak liburan. Ya. Nah ketemu pacar gue waktu itu kayak lu harus kesini.
wah itu capek penyesuaiannya, guanya capek, Dianya elunya capek. juga capek ngeliat gua capek gitu. Iya, iya, Aduh. iya. Lu itu tolol namanya. Kalau lu tahu itu liburan, ada schedule-nya. Itu namanya bukan liburan yang lu mau istirahat. Enggak usah liburan. Di kamar mayat bapaknya ini. Tolol. Lah enggak lo, udah logis dong, masa liburan gua lebih pagi bangun daripada Tapi kalau kamu kan tipe kali yang kayak sangat ini kan, sangat maksudnya nurutin apa yang istri Iya, mau gua kan. harus karena keadaan dia mah nggak punya power kan. Karena takut Enggak. aja. Karena gue udah tahu konsep kebahagiaan gue gitu ya. Jadi gue bahagia tuh dulu sempet bentrok nih antara pribadi gue dengan pribadi gue sebelum menikah dan setelah menikah. Sebelum menikah, gue tuh selalu memberikan apa yang dia mau tanpa pamrih. Nah setelah menikah, karena posisi gue merasa gue suami, gue tuh pengen ada pamrihnya dan itu tidak bikin gue bahagia gitu. Nah sekarang gue akan memberikan apapun yang dia mau tanpa harus minta ntar malam kita begini ya karena gue udah ngasih atau Ya, itu gua pengen ekspektasi banyak. kan? Iya Jatuhnya jadinya kayak gue ekspektasi. ya udah nurut aja gitu karena Aku dengan begitu gue seneng gitu. Tapi itu juga aku hal-hal yang kayak gitu aku pernah dapetin. Maksudnya cowok aku pernah ngomong kayak dulu tuh aku ekspektasian kayak gitu tuh. Karena kan aku perencana banget kan anaknya. Terus sampai dia di titik juga dia bilang kayak nggak semua orang bisa menuhin ekspektasi kamu. Dia ngomong gitu. Iya, dan sebenarnya mungkin gue sakit ya. Cuma di situ titik dimana gue oh iya lagi Iya. nggak semuanya. Nah, sama halnya kayak kalau dia melakukan hal itu, nggak semuanya bisa sesuai sama ekspektasi kamu dan jalan kamu gitu. Ada momen dimana kayak emang keadaannya yang nggak bisa, jalanannya yang macet atau apa gitu. Jadi nggak bisa kayak gitu terus. Cocok lu sama gue. Lah, sama lu sama Pak Toto nih. Pak Toto. Enak kerja sama Pak Toto enak bener. Enak bener. Tapi gokil ya ternyata di balik cerianya Umi di setiap penampilan tuh Umi tuh seorang yang bener kayak Mr. Bean bilang komedian itu adalah orang yang paling butuh dihibur. Iya. Dan lu tuh satu di antara teman-teman kita yang datang ke ini semuanya bilang introvert. Dari mulai Raditya Dika, Ya. semuanya bilang introvert dan lu juga bilang introvert. Nah makanya gua ketika pertama kali ketemu Umi, Gue diem kan bercanda-bercanda dulu, diem dulu ya, diam, terus kita bercanda, terus akhirnya kita intens ngobrol kan. Ya ini orangnya gini ternyata gitu. Aku agak diem dulu, jadi Iya. Mengenal. Kadani dulu, terus Karenaga, Iya. terus siapa lagi tuh Rahel gitu. Nah mereka bercanda terus, nah aku bener-bener cuma diem terus pakai headset terus cuma make up. Aku tuh nggak tahu tuh caranya buat masuk gimana, caranya buat ngobrol tuh gimana gitu. Balik Sampai- lagi overthinking. Kalau gua ngobrol gini Iya, gimana ya gitu iya, ya. itu. Sama itu juga. Gua kan sebelum ketemu tuh Renaga dulu berarti kan sama Renaga juga gua gimana ya caranya? Dia kan lebih muda jauh di atas. Gimana? Soalnya dia ngoceh. Tapi kan kalau lelaki mah kan santai kan. Ya Enggak juga, gua lihat Renaga nggak santai gua. Tapi emang Renaga Ganteng tuh ya gitu. ya, nafsu. Tapi kan takut tau bapaknya kan keker. Enggak, lihat Umi juga kan. Aduh, gimana ya biar enak nih ngobrol atau bercanda sama takutnya kan apa sih bercanda sama gua gitu. Lu siapa ya gitu takutnya kan. Jadi apaan sih kok? Lu aja senior gue tahu. Terakhir mungkin Mi, buat teman-teman warga waras yang nonton yang sekarang mungkin masih berasa hidupnya tuh kayak anjir gue kayaknya mimpi gue masih jauh nih gimana Cen? Aduh, sedih banget lagi kadang banyak tahu yang DM kayak gitu. Terus aku tuh justru nge-appreciate banget orang-orang di luar sana yang berjuang dengan dirinya sendiri, apalagi perempuan. Kayak ngelihat perempuan kerja setiap hari dari pagi ke pagi lagi, naik kereta, mungkin desek-desekan gitu. Tapi ngerasa bahwa uangnya misalkan habis buat ngebiayain keluarganya atau dirinya sendiri tidak bahagia gitu tuh. Banyak banget yang suka nge-DM kayak gitu. Banyak yang kayak mimpinya tuh masih kayak gue jadi apa ya nanti, gue gimana ya nanti gitu-gitu tuh masih banyak juga gitu. Terus banyak yang kayak nge-DM, makasih Kak Umi udah hadir di hidup aku, dengan nonton kamu aku gak galau, aku baru putus dari pacarku, aku pernah ada yang kayak aku hampir tapi pas nonton kamu aku jadi nggak jadi. Demi Allah gue takut banget ya. Kok takut? Sama Gak kayak maksudnya kayak Jadi bebannya. buat iya, diri. dan jadinya sebenarnya bahagia banget sih kayak Iya, akhirnya iya. gue bisa nyelamatin orang satu gitu lah.
Bahagia kita tuh ketika kita ternyata matters untuk orang lain ya. Ya itu banget lagi kayak menjadi maksudnya jadi nilai positif di mata orang tuh susah kan gitu. Disukain sama orang juga susah kan. Jadi apa kata-kata Cintai. terbaik untuk orang-orang seperti itu selain Yang dia masih sekarang memberikan berasa hiburan? bingung gitu menggapai mimpinya, ada pesan apa? Semangat. Itu mah di googling juga ada, Mi. Di googling nggak perlu. Tidak sesuai ekspektasi gue nih, terlalu tinggi ekspektasi gue nih. Tapi apa kata lagi ya semangat aja. Biar bagus buat potongan TikTok. Apa ya? Terus bermimpi, terus apa namanya? Ngesolawatin segala wishlist kalian, taruh mungkin di Instagram di Instagram di galeri kalian. Jangan lupa selalu berdoa, jangan jauh dari Tuhan, selalu minta restu sama keluarga dan orang tua. Dan Penting tuh. yang aku rasain sekarang adalah dengan kalian ngasih duit ke keluarga atau ke orang tua tanpa ngeluh sama sekali, itu akan diganti 100 kali lipat sama Allah. Janji ya. Aku pernah ngasih mamaku ya, enggak ini fun fact, selalu ini selalu. Aku pernah ngasih aku pernah beliin mamaku tas, harganya kayak 2 digit gitu loh. Ya. Terus abis itu kan ya namanya ibu-ibu kayak nggak usah gitu. Terus aku juga kayak karena hampir 2 digit kan sebenarnya kayak berasa ya gitu. Cuma kan pada saat itu aku mikir kayak enggak pasti ada gantinya. Kak nggak ada 30 menit. Uang aku nggak tahu uang syuting apa uang endorse aku itu turun di saat itu juga. Langsung turun. Langsung dibayar cash sama Allah. Dan itu 2 kali lipat. Jadi Nelpon siapa? Mah perlu berapa? Nggak ada segitu. Nggak ada ya. Berat nih. Banyak nih. Itu. 3 digit ya, minta 3 digit. Ketika memberi ke orang tua tanpa pamrih, pasti yang balas bukan manusia, tapi yang balas lewat jalur langit. dan selalu baik sama orang gitu. Betul. Karena bukan dari orang itu, kayak kebaikan itu bukan dari orang itu dibalasnya, tapi dari orang lain lagi atau Ya, dari dan jangan Allah terlalu berekspektasi juga lu akan bahagia dengan wishes lu. Siapa tahu memang kebahagiaan lu tuh ketika lu berkorban besar buat keluarga lu, itu salah satu hal yang paling Iya. di atas segalanya. bisa menurut gua. mensyukuri apa yang kalian dapet, Yes. ngelihat sudut pandang yang berbeda gitu. Ya. The best sih. Syukuri apa yang kamu punya, jangan ratapi apa yang nggak kita punya. Iya. Jangan quotes lupa of the punya day. anak masuk ke Aditya Gumai. Hah? Dengan 350.000 sudah bisa kelas acting dan nyanyi. Yang bisa masuk lapor Pak. Umi, makasih banget ya, Mi. Terima kasih. Terima Thank you kasih. banget udah Iya, aku juga terima cerita-cerita. kasih. Ya. Dan ternyata, ayo nanti kalau mau serius stand up yuk kita bantu. Boleh ya, bantuin ya. Anak-anak Senar Bekasi juga oke-oke kok. Iya. Komunitasnya Aku oke, takut. Senar Bekasi Ya, mah. mungkin kita tidak bantu secara materi, kita jalurin lah. Ya, kita nanti ajak kamu ke kafe-kafe kerja gitu. Janjiin kerja di kafe ternyata dijual. Jangan lupa nonton Facebookers ya. Oh, iya. Program baru aku. Baru ya itu, baru ya baru. di Antv Mas. Antv. Kapan? Setiap hari. Mulai ini kita syuting udah jalan programnya? Udah jalan. Oh, itu Tuh, dia. Jadi di mana aja program lu tuh? Di Facebookers, terus ada di Strong Woman Trans TV, terus Sobat Miskin di Trans 7. Iya, Terus Mantul di Trans 7. Terus? Gitu. Main hakim sendiri nggak ya? Enggak, Cuman itu kamu enggak. doang ya? Nular. Amin. Makasih warga sudah nonton episode kita Thank kali ini. Kita you. ketemu lagi di Taras Vlog selanjutnya. Dadah.